Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1843. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Pilar ilahi. Boom. Kinchan melihat sekeliling untuk pertama kalinya, mendesak mata penciptaan untuk menyebar keluar. Cahaya pupilnya mekar, dan Kinchan yang telah menyatu ke dalam hati ruang angkasa atau jantung ruang angkasa, dia telah mengalami peningkatan yang mencengangkan dalam persepsinya tentang kekuatan ruang angkasa. Seketika pola yang awalnya sangat rumit dan mustahil untuk dimata-matai, kini jatuh ke mata Kinchan, tetapi itu sangatlah sederhana. Struktur dan arah setiap pola formasi ditampilkan dengan jelas di dalam benak Kinchan, dan Kinchan seketika mengetahuinya dengan sangat baik. Oh, jadi begitu. Inilah wajah sebenarnya dari pilar dewa ini. Pada saat ini pilar dewa di depan Kinchan benar-benar berbeda dari saat dia melihatnya sendirian. Karena ada pola dewa yang melonjak di atasnya, luas dan tak terbatas, dan ada lebih dari 1 juta perubahan dalam sekejap. Jimat semacam ini bahkan ahli teratas tingkat kaisar mungkin tidak dapat melihat semua perubahannya. Tetapi Kinchan yang telah menyatu dengan jantung ruang angkasa dapat melihat semua perubahan dengan sangat mudah. Bersama dengan jiwa dewanya, kekuatan itu langsung menyatu ke dalam pilar dewa ini, dan boom. Secara samar-samar Kinchan merasa bahwa dia memiliki hubungan yang unik dengan pilar ilahi ini. Pada saat yang sama, Kinchan juga merasakan beberapa napas khusus yang tidak jelas di dalam pilar ilahi. Napas Kaisar Agung, seharusnya itu milik para ahli seperti Tuan Istana 10 Yan, kata Kinchan matanya berbinar. Formasi ini adalah yang diciptakan oleh banyak Kaisar Agung saat itu. Setelah selesai, mereka secara alami akan meninggalkan aura mereka sendiri di dalamnya. Dewa kecil, bisakah kamu membantuku mengisolasi kekuatan para Kaisar Agung ini? Kata Kinchan, hatinya tergerak. Tuan, tentu saja tidak ada masalah, kata dewa kecil. Dia terkekeh dan boom. Kekuatan tak terlihat dari pembatasan pola rahasia melonjak keluar. Itu adalah kekuatan pembatasan pola rahasia pada pedang karat misterius. Garis-garis rahasia kekuatan pengekang ini jangan cepat bergabung di depan Kinchan. Kinchan diam-diam merangsang jantung ruang dan perlahan-lahan mendorong garis-garis rahasia kekuatan larangan ini ke kedalaman pilar ilahi. Napas Kaisar Agung ini adalah sarana yang digunakan banyak ahli Kaisar Agung untuk tetap berada di formasi ruang telarang Jiuming. Begitu formasi ruang telarang Jiuming terkena pukulan keras, maka napas Kaisar Agung ini akan diaktifkan oleh alarm. Tetapi jika napas Kaisar Agung ini disegel, maka ini seperti ditutup mata, jadi Anda tidak dapat merasakannya sama sekali. Dalam sekejap, Kinchan diam-diam mengisolasi aura Kaisar dan menyegelnya dari dalam pilar. Setelah melakukan semua ini, Kinchan tidak bisa menahan napas lega dan buru-buru menarik kekuatannya karena takut secara tidak sengaja mengganggu Kaisar yang sedang tidur. Duar, jantung ruang angkasa kembali ke dunia kacau. Kinchan merasakan suara retakan kecil yang datang dari tubuhnya. Ketika dia melihat ke bawah, Kinchan melihat bahwa banyak tempat di dalam tubuhnya berubah menjadi ruang dengan retakan muncul satu demi satu. Sepertinya tubuhku saat ini masih tidak mampu menahan kekuatan jantung ruang angkasa, kata Kinchan menggelengkan kepalanya. Meskipun mengandalkan warisan Kaisar Dewa Nisa dan juga bantuan dari Dewa Kecil, Kinchan dapat menyatukan jantung ruang angkasa untuk sementara. Tetapi metode ini tidak maha kuasa. Kekuatan ruang yang terkandung di dalam jantung ruang angkasa terlalu kuat. Jika kultivasi Kinchan saat ini terlalu lama untuk menyatu, tubuh fisiknya secara bertahap akan menjadi berserat dan berjarak, sebelum akhirnya akan hancur seperti kaca dan berubah menjadi ketiadaan. Cepat dan pergi ke pilar berikutnya, kata Kinchan. Dia tidak punya waktu untuk menghela napas dengan emosi.
dan dia dengan cepat meninggalkan pilar suci ini. Sepanjang jalan, formasi ruang yang tak terhitung jumlahnya beriak seperti gelombang air memberi jalan bagi Kincen. "Kamu!" gumam Molly. Molly menatap Kincen seolah-olah dia sedang melihat hantu. Orang ini benar-benar mengendalikan pilar ruang ini. Bagaimana dia melakukannya? "Jangan buang-buang waktu, ayo pergi," kata Kincen. Dia mengabaikan keterkejutan di wajah Molly dan tidak berniat menjelaskan. Kincen berkedip dan membawa mereka bertiga pergi dengan cepat. "Tuan, apakah kita pergi sekarang?" Seribu Tulang dan yang lainnya berkata dengan hati-hati. "Aku sudah memeriksanya dan tidak ada yang salah dengan tempat ini. Selanjutnya, kamu harus menjaganya dengan ketat, jangan ceroboh." Molly menus dingin. "Ya baik." Semua orang mengangguk dengan cepat menyaksikan Kincen dan kelompoknya pergi. Akhirnya pergi. Melihat punggung Kincen dan yang lainnya menghilang, beberapa orang yang hadir di sana menyeka keringat dingin di dahi mereka. Setelah meninggalkan pilar dewa pertama, Kincen dan yang lainnya segera tiba di pilar dewa berikutnya. Jika Anda ingin menemukan celah pada formasi ruang terlarang 9 meter dan menggunakan ini untuk meninggalkan tempat ini, maka Anda setidaknya harus dapat dengan mudah mengendalikan formasi. Dan untuk mengendalikan formasi ruang terlarang 9 meter, cara yang paling ampuh adalah dengan menguasai mata 3 pilar dewa dari 18 pilar utama. Jadi Kincen dan yang lainnya tiba lagi di pilar dewa yang kedua, yang merupakan mata kedua dari 3 formasi. Seperti sebelumnya, dengan harta karun seperti token reinkarnasi yang dimiliki oleh Molly, Kincen dan yang lainnya juga secara alami dapat dengan mudah memasuki pilar dewa kedua dengan orang yang berpatroli. Dengan pengalaman pilar dewa pertama, Kincen bahkan lebih akrab dengan pilar dewa kedua, dan setelah beberapa saat Kincen juga telah dapat mengendalikan pilar dewa kedua dengan mudah. Dan sekarang hanya tersisa pilar dewa ketiga. Dan ketika Kincen juga kelompoknya memasuki pilar ketiga dan mulai mengendalikan pilar ketiga, pada saat ini scene berpindah di luar Laut Mati. Boom! Tiba-tiba sosok yang menakutkan turun seketika dan aura luas yang mengejutkan dunia menyapu, bergegas ke segala arah. Ini Laut Mati. Orang ini mengangkat kepalanya dan cahaya dingin mekar dari pupil matanya. Seluruh tubuhnya hitam pekat dan ada rune kuno di sekujur tubuhnya. Dia begitu tinggi sehingga dia sangat menjulang. Ada retakan seperti batu yang muncul satu demi satu di tubuhnya. Setiap retakan ini mengandung aura jalan besar dunia bawah. Sekali pandang, seseorang memiliki perasaan memata-matai jalan tertinggi. Siapa? Dan di saat orang ini muncul, gelombang aura melonjak. Seketika sekelompok pria kuat mengenakan baju besi hitam memegang bilah tajam juga muncul di kehampaan, menatap sosok yang menjulang tinggi di depan mereka dengan mata dingin. Mereka berteriak keras. "Kenapa? Bahkan Kaisar, kalian tidak bisa mengenalinya." Wajah orang yang datang itu tidak senang, dia mendengus. Boom! Seperti petir dari langit biru itu segera mengguncang semua orang yang hadir. Mundur kembali, napas mereka tertahan. "Kaisar, Anda adalah Tuan Sisuang yang agung." "Itu proyeksi Kaisar Si Huang. Mengapa dia datang ke sini?" Orang-orang di barisan yang menghalangi orang-orang yang mendekat mengubah warna mereka satu demi satu, dan mereka mengenali orang di depan mereka secara sekilas. Itu sebenarnya adalah Kaisar Si Huang yang terkenal di dunia bawah. Kaisar Agung Si Huang berubah menjadi batu dunia bawah kuno yang mencapai Tau. Dia memiliki reputasi besar di dunia bawah dan tentu saja banyak orang mengenalnya. "Senior, Anda..." Karena saya mengenal Kaisar ini. Mengapa Anda tidak segera membuka lorong formasi besar dan membiarkan Kaisar ini untuk masuk?" kata Kaisar Si Huang. Dia berkata dengan dingin. Sekarang Laut Mati telah ditutup oleh formasi luar angkasa terlarang 9 meter. Tidak hanya perlu diverifikasi oleh formasi untuk keluar, tetapi bahkan jika ingin masuk harus disetujui oleh beberapa kekuatan besar. Ini, aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh Tuan Si Huang saat memasuki Laut Mati. Kita perlu melapor dulu kepada otoritas yang lebih tinggi, kata pemimpin itu. Dia berkata dengan berani.
Apa yang akan dilakukan kaisar ini? Apakah aku masih perlu melapor kepadamu? Kata Kaisar Shi Huang. Dia berkata dengan dingin dengan tatapan membunuh. Begitu pria itu ragu-ragu, sebuah tangan besar menjepit tenggorokannya dalam sekejap dan duar. Niat membunuh yang mengerikan merasuki udara. Mata yang transenden dari ranah tatanan abadi langsung menampakkan mata yang ngeri. Dia berkata dengan takjub, "Tuan Shi Huang, bawahan adalah Tuan Yan dari Kaisar 10 Istana." Kaisar Yan dari 10 Istana? Boom! Kaisar Shi Huang mendengarnya menus dingin, merobek telapak tangannya dengan kuat dan dengan suara keras. Lengan dari ahli transenden itu langsung terkoyak meneteskan darah dan langsung hancur berkeping-keping ke dalam kehampaan. Saat berikutnya, pemimpin itu mundur ribuan kaki, terbelah di tempat, meneteskan darah. Lengannya langsung dimusnahkan oleh kekuatan besar dari Kaisar Shi Huang dan berubah menjadi debu. "Tuanku, Anda..." Mata orang ini putus asa. Dia dapat merasakan bahwa kekuatan keteraturan di lengan kanannya telah sepenuhnya tidak teratur, kecuali ada beberapa harta karun terbaik atau Tuan Yan dari Istana 10 secara pribadi mengambil tindakan. Jika tidak, satu lengannya tidak akan pernah bisa tumbuh. Ini membuat semua orang yang hadir berubah warna. Yang kuat di ranah transenden mengendalikan kekuatan keteraturan, dan sangat mudah bagi mereka untuk terlahir kembali dengan lengan yang patah. Akan tetapi begitu keteraturannya rusak, akan sangat sulit untuk memulihkan lengan ini, dan dia akan menjadi orang berlengan satu, dan dia akan kehilangan kekuatan dan kultivasi. Mata Kaisar Shi Huang berubah dingin. "Kenapa? Apakah Anda masih belum yakin?" Kata Kaisar Shi Huang. "Aku tidak berani," kata orang itu. Dia gemetar dan berkeringat dingin. Bagaimana mungkin dia berani berbicara lagi? Kalau bukan karena fakta bahwa kamu berada di bawah komando Kaisar Yan dari 10 istana dan berani menantang kaisar ini pasti sudah menghancurkanmu sampai mati, kata Kaisar Shi Huang. Dia menus dingin. Di mata orang lain di dunia bawah, pasukan Ordo Abadi Transenden tingkat 3 itu adalah sosok tingkat raksasa, tetapi di depan mata Kaisar Agung Shi Huang itu seperti semut. Jika saja dia tidak takut pada Kaisar Yan dari 10 istana, Kaisar Shi Huang pasti sudah mencubit orang ini hingga mati berkali-kali. "Cepat buka formasinya," kata Kaisar Shi Huang. Dia menus dingin. Setelah ini yang lain pun tidak berani menghentikan mereka dengan segera dan buru-buru mendesak token untuk membuka formasi besar. Boom! Celah perlahan muncul di formasi di depannya dan Kaisar Shi Huang dengan cepat memasukinya. Dan ketika Kaisar Shi Huang melangkah ke dalam formasi di mana pilar dewa ketiga berada, Qin Chen yang mencoba mengendalikan pilar dewa ketiga telah menggunakan jantung ruang untuk menyatu dengan pilar dewa ini. Serangkaian garis rahasia yang jelas muncul di benaknya. Boom! Jantung angkasa bergetar. Pada saat ini jiwa Qin Chen tampaknya sepenuhnya terintegrasi dengan seluruh formasi luar angkasa telarang 9 meter yang meliputi seluruh pinggiran Laut Mati dalam sekejap. Samar-samar Qin Chen bahkan merasakan bahwa di Laut Mati ada garis-garis aura yang terbang di atas yang merupakan banyak ahli teratas transenden yang ditempatkan di sini. Apakah ini mata formasi telarang 9 meter? Kata Qin Chen. Pikirannya terguncang dan kekuatan angkasa yang mengerikan memenuhi udara. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Qin Chen bahkan merasa telah menyentuh makna ruang yang sebenarnya. Boom! Namun tiba-tiba ekspresi Qin Chen berubah. Itu adalah dalam persepsi Qin Chen di pinggiran Laut Mati, sebuah celah terbuka diam-diam di formasi pada saat ini. Dan dari celah itu aura mengerikan tingkat Kaisar Agung terpancar. Apakah ada Kaisar Agung dan ahli kuat yang datang? Kata Qin Chen. Dia terkejut dan menatap masa lalu dengan persepsinya. Pada saat menjarah tubuh lawan, rasa keakraban pun muncul. Kaisar Shi Huang, Kaisar Batu Kehancuran. Qin Chen langsung teringat bahwa aura Kaisar Agung ini persis sama dengan aura Kaisar Agung Shi Huang yang terpancar dari lautan jiwa tua batu abadi sebelumnya.
Pada saat ini Qin Chen juga merasakan bahwa meskipun aura Kaisar Agung pada sosok di depannya menakutkan, namun aura itu padat dan tidak nyata, dan itu bukanlah Kaisar Agung yang turun sendiri. Bukankah Si Mei mengatakan bahwa proyeksi Kaisar Si Huang akan memakan waktu setidaknya 1 hari untuk tiba ke sini, tapi sekarang baru setengah hari, kata Qin Chen. Wajahnya sangat jelek. Tidak, aku harus secepatnya bergegas. Gumam Qin Chen, dia tidak berani Gumam Qin Chen, dia tidak berani Gumam Qin Chen, dia tidak berani ceroboh dan dengan tergesa-gesa bergabung dengan pilar-pilar ini. Di pintu masuk formasi ruang terlarang 9 meter, boom. Ketika tubuh Kaisar Si Huang melewati formasi ruang terlarang 9 meter, alisnya tidak bisa menahan kerutan. Pada saat dirinya lewat tadi, dia benar-benar merasakan bahwa sepertinya ada rasa pusing dalam formasi tulang 9 meter yang melewatinya. Mungkinkah seseorang memata-mataiku? Indra ilahi dari tingkat Kaisar Agung yang menakutkan langsung menyebar, mencoba menemukan sumbernya. Ketika orang lain di samping melihat tindakan Kaisar Si Huang, mereka semua menjadi ketakutan. Mengapa Kaisar Si Huang tiba-tiba berhenti? Apakah dia tidak puas dengan pembukaan formasi? Semua orang langsung berkeringat dingin. Dalam formasi besar, Kaisar Si Huang merasakannya untuk waktu yang lama dan kemudian berhenti mencari dengan ragu karena dia benar-benar kehilangan jejak persepsi sebelumnya. Apakah itu hanya ilusiku? Ia tidak dapat menahan tawa pada dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Ia terlalu mencurigakan, bahkan jika itu hanya proyeksi, dia tidak bisa begitu saja dimata-matai. Kaisar Si Huang mengesampingkan pikirannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat bagian depan. Kali ini dia mengunci targetnya pada jejak yang ditinggalkan di benak Dewa Si Lau. Dengan persepsi ini, wajahnya berangsur-angsur menjadi suram, karena dalam persepsinya tidak ada jejak dari Dewa Si Lau atau Immortal Si Lau sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Kaisar Si Huang jelas telah mengirim Immortal Si Lau untuk bergegas sebagai penanggung jawab di Laut Mati. Sepertinya ada yang salah dengan orang itu, kata Kaisar Si Huang. Wajahnya jelek, dia meninggalkan 2 bekas di tubuh Immortal Si Lau saat itu hanya karena takut terjadi kecelakaan. Namun tanpa diduga, belum lama ini dirinya benar-benar merasakan ada seseorang yang menggerakkan segel yang dia tinggalkan di pikiran Immortal Si Lau. Segel itu hampir saja sampai diproyeksi di tempat, tetapi di saat kritis, segel itu kehilangan persepsi yang tercetak di pikiran Immortal Si Lau. Segel itu dapat merasakan bahwa cetakan di pikiran Immortal Si Lau belumlah hilang, akan tetapi itu sepertinya dilindungi oleh semacam kekuatan, sehingga kekuatannya tidak dapat menembusnya. Untungnya salah satu proyeksinya kebetulan berada di dekat Laut Mati, jadi dia dikirim pada saat pertama, sehingga bisa mendarat di Laut Mati dengan sangat cepat. Aku ingin melihat orang macam apa yang berani bertindak liar di depanku, kata Kaisar Si Huang, dan boom, proyeksi Kaisar Si Huang itu berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat melesat menuju ke stasiun. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat sosok Kaisar Si Huang yang telah pergi, orang-orang kuat yang menjaga tempat kejadian saling memandang dengan ekspresi jelek. Apa yang bisa kita lakukan lagi? Cepat dan kirim pesan kepada tuanku. Bilang proyeksi Kaisar Si Huang telah datang. Masalah ini jelas di luar kemampuan kita untuk mengenanganinya. Semua orang tidak berani mengabaikan dan segera mengirim pesan satu demi satu.